Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Prasasti. Anda bisa manggil saya Putri. Saya dari Lembaga Rehabilitasi Anak. Sebelumnya saya izin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Nanti saya akan menanyakan tentang pertanyaan tertutup dan terbuka. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya boleh tahu nama Anda? Nama saya DS, umur 17 tahun. Oh, iya. Eh, Sejak kapan Anda tinggal di jalanan ya? Saya tinggal di jalan sekitar sejak kelas 4 SD. Pertama kali tinggal di jalanan, apakah disuruh atau kemauan sendiri? Waktu itu saya tinggal karena kemauan sendiri, bukan karena diajak siapa-siapa sih. Apakah penyebab Anda tinggal di jalanan? Waktu dulu ayah saya sering mukul saya, jadi saya cari hidup bebas itu di luar. Jadi orang tua saya juga bercerai, jadi saya memutuskan untuk tinggal di jalanan. Oke. Eh, Anda masih sering pulang ke rumah atau sudah tidak pernah? Karena orang tua saya juga nggak nyariin ya, jadinya saya udah jarang pulang ke rumah. Setelah keluar dari rumah, apakah ada perbedaan perilaku atau sama saja? Beda sih, soalnya waktu di rumah kan apa-apa kalau makan ataupun apapun itu disediain dari rumah, dari orang tua. Kalau misalnya di jalan kan kita harus cari sendiri, cari uang sendiri. Jadi itu sih bedanya di sana. Bagaimana Anda menyikapi perbedaan tersebut? Ya, jalanin aja sih gimana eh, jalannya, tapi nggak awalnya itu tertekan, tapi lama-lama dijalanin karena dapat kebebasan di sana, jadi enjoy itu. Eh, Biasanya jika Anda tertekan, apa yang Anda lakukan? Kalau misalnya saya tertekan itu saya marah-marah, juga minum atau ngelem. Sejak kapan dan dari mana Anda tahu tentang minum-minuman dan ngelem tersebut? Waktu itu setahun lalu saya diajak teman awalnya. Awalnya juga nggak mau, tapi karena sering dipaksa, jadi akhirnya terpaksa ikut dan sampai tahu tentang ngelem. Bagaimana pandangan Anda terhadap anak-anak yang melakukan aktivitas ngelem ataupun minum-minuman tersebut? Sebenarnya saya tahu itu tuh nggak baik buat kesehatan, tapi karena teman-teman yang ngajak, kalau misalnya pun udah alasan tetap ngajak itu pasti tetap dipaksa gitu buat ikut. Jadi ya mau nggak mau saya harus ikut gitu karena pergaulannya juga di sana kan. Apakah pengaruh terhadap hubungan Anda dengan teman-teman sesama anak jalanan jika Anda tidak melakukan aktivitas mabuk-mabukan atau minum-minuman dan ngelem tersebut? Waktu saya menolak itu biasanya teman-teman saya suka marah-marah gitu atau dikucilin, diejek-ejek dan dipalakin juga untuk uangnya untuk mereka beli ngelem atau beli minum seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Anda solidaritas di antara komunitas anak jalanan yang saat ini Anda rasakan? Untuk solidaritasnya sebenarnya bagus, kita saling melindungi karena kita hidup di jalanan, tapi ya ada pengaruh buruknya juga kalau kita dibawa untuk diajarin ngelem, diajarin minum-minum yang awalnya nggak tahu jadi tahu seperti itu. Apakah harapan kedepannya bagi Anda? Harapannya sih saya pengen masuk rumah singgah ya biar biar tidak hidup di jalanan lagi. Bagaimana pandangan Anda terhadap atau gambaran Anda terhadap rumah singgah yang jadi harapan Anda?
Setahu saya di rumah singgah itu kita bisa dapat sekolah, bisa belajar. Jadi yang saya sebelumnya tidak mendapat pendidikan itu pengen dapat pendidikan lah istilahnya di rumah singgah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Semoga harapan Anda bisa tercapai dengan lancar dan bisa segera masuk ke rumah singgah. Uh, Cukup sekian proses wawancara. Terima kasih Anda telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.